Oke, bagaimana caranya kita menggunakan VirtualBox ini? Kita gunakan untuk melakukan pengecekan di DVD instalasi atau burn. Jadi video OS ya, sistem operasi yang bootable gitu ya. Pastikan di sini kalian sudah masukkan DVD kalian yang ada di sini. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi dari DVD ini. Karena biasanya ketika orang-orang itu bermain dengan VirtualBox atau ini merupakan salah satu komputer virtual di mana kalian itu bisa menjalankan simulasi ya, simulasi seperti kalian itu menggunakan komputer fisik ya pada umumnya. Ya gitu. Jadi di sini virtual, namanya juga VirtualBox gitu ya, virtual kan. Dan kenapa hal ini dilakukan itu untuk mengantisipasi kalau misalnya kalian tuh buat CD atau DVD bootable itu agar itu benar-benar bisa dijalankan ya nantinya. Jadi kan kadang ada gagal burn-in, apalagi kalau misalnya ketika pembuatan itu tidak dicentang. Nah, verifikasi itu biasanya digunakan untuk pengecekan ya teman-teman. Jadi setiap bit yang ada yang ditulis itu apakah sudah match dengan file ISO. Nah, kalau VirtualBox biasanya pada menggunakan ISO. Nah, di sini kita akan langsung untuk menjalankannya langsung dari DVD drive. Nah, DVD drive-nya di sini sudah terdeteksi ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini CD drive-nya ada di sini teman-teman, dan kita nanti akan menjalankan di drive C ini gitu ya teman-teman. Dan ini untuk file bootable-nya, ini adalah Linux Mint ya, seperti ini adalah Linux Mint 22.3 Zena untuk XFCE teman-teman di sini. Nah, kita akan menjalankan ini bukan dari ISO ya. Oke, langsung aja di sini kalian buka, pastikan kalian sudah download ya. Kalau belum, kalian bisa lihat di videoku yang mungkin kita pernah bahas mungkin ya. Jadi download instalasi VirtualBox ya. Downloadnya di sini teman-teman, kalian bisa pilih saja ini sesuai dengan sistem operasi kalian. Kalau kalian itu pakai Windows, kalian bisa pakai Windows. Nah, seperti ini. Kalau Mac OS di sini kalian bisa pilih. Nah, di situ apakah Mac OS kalian itu Intel ya untuk prosesornya ataukah Apple Silicon ya, seperti itu. Dan atau Linux atau Solaris. Nah, di sini kalian bisa pilih ya. Di sini aku Windows. Jadi langsung aja di sini setelah itu download langsung next biasanya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa lihat ya. Coba kalian lihat telusuri di channel ini apakah ada gitu ya, teman-teman. Kayaknya saya sudah pernah buat gitu ya, teman-teman. Untuk instalasinya, karena instalasinya gampang ya. Ya jelas ini langsung kalian nanti tinggal cari aja di start ya teman-teman, di bagian start menu ketikkan aja VirtualBox ya. Ini aja udah keluar ya, Oracle VirtualBox, karena ini dari Oracle. Oke, lanjut ya, lanjut kita langsung ke inti gitu ya, langsung ke next. Kita ke new, kita buat new di sini teman-teman. Kita buat satu ya, virtual mesin baru gitu ya. Nah, seperti ini kita kasih nama ya. Di sini nanti tidak bingung. Di sini misalnya kita mau Linux Mint, kita ketikkan aja di sini, kita buat nama virtual mesinnya itu Linux Mint. Dan ini adalah tempat virtual mesin nanti itu dia berada teman-teman, jadi di bagian sini. Ini berbeda-beda ya tergantung komputer kalian. Dan ini ISO image ini nggak usah diseleksi ya teman-teman, karena kita akan menjalankan dari DVD drive. Nah, seperti itu. Untuk OS-nya kalian sesuaikan saja di sini. OS-nya kalian itu install apa, karena ini Linux ya, jadi kita akan Linux. Kalau Microsoft Windows ya Windows gitu ya. Kalau BSD ya BSD gitu ya. Setelah itu di sini untuk distribusinya. Di sini kalian karena ini Linux Mint itu nggak ada di sini gitu ya. Jadi kalian bisa outer Linux aja seperti itu. Dan setelah itu di bagian sini ini nggak ada ya teman-teman Linux-nya. Jadi outer Linux. Oke, outer Linux. Setelah itu di sini kita next ya teman-teman. Dan ini kalian bisa atur untuk base memory, dan usahakan kalian ngaturnya di sini kalian sesuaikan aja ya. Jadi kalau misalnya katakanlah di sini itu memori kalian terbatas, misalnya di komputer kalian itu cuma 16 GB ya, kalian jangan ini ya. Kalau ini 32 itu masih kalian bisa boost ya di sini. Jadi memori ini kan fungsinya buat itu tadi ya. Kalau misalnya kalian menjalankan itu tuh nanti bisa multitaskingnya itu seberapa banyak gitu ya teman-teman, seberapa cepat menangani attacks gitu ya. Semakin kalian ini base memorinya kalian tinggikan itu semakin bagus. Nah, tapi di sini tentu ini akan mengurangi dari memori yang kalian ini. Jadi kayak makan RAM yang ada di sini nih. Kalau punya aku di sini teman-teman, ini cuma 16, jadi saya ya buatnya 1 GB aja lah ya. Ini cuma 16 GB dan ini terbayar segini teman-teman. Jadi seperti itu ketika kita jalankan ini nanti, ketika kita boost sampai sini, ini kan hijau nih teman-teman. Di sini kalau kalian lihat hijau, ini masih aman ya teman-teman. Tapi nanti dia akan mengurangi performa PC kalian. Jadi usahakan di sini ya setidaknya oke lah untuk bisa ngejalanin itu gitu ya teman-teman. Yang penting tidak segini itu ya, tidak sampai ini gitu ya, merah gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terus untuk number CPU-nya, ini kalian juga untuk number of CPU-nya di sini juga sama ya. Yang hijau ini titik aman teman-teman. Kalian bisa buat misalnya cuma 1 atau berapa. Ini maksimal punya aku tuh kan 12 ya teman-teman. 5 gitu ya. Dan ini untuk disknya teman-teman. Disknya kalian kasih berapa. Nanti dia akan makan space di memori kalian, space SSD kalian ya, kalau misalnya kalian di SSD atau di hard disk. Oke, langsung aja di sini kita next kalau sudah. Nah, ini keterangannya, nanti dia akan ke sini ya semuanya teman-teman. Dan ini untuk virtual hardware-nya yang akan kita bagi split ke virtual box-nya ini. Oke, sudah jadi, kita sudah jadi ininya. Nah, sebelumnya karena ini tadi kita tidak masukkan ISO, kalian klik pada bagian ini langsung setting teman-teman, di gerigi ini ya, setting. Nah, setelah itu di sini kalian pergi ke, sebenarnya di sini ada pengaturan-pengaturan yang kalian bisa atur lagi teman-teman.
Nah, seperti ini. Di sini misalnya base memorinya kalian mau tambahin dan lain sebagainya itu bisa gitu ya, termasuk untuk display screen-nya dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk storage-nya ya teman-teman. Ya, oke, kita juga bisa ganti di seperti itu. Nah, di bagian controller ini kita juga bisa klik ya. Ini misalnya controller IDE atau controller SATA gitu ya, teman-teman di sini. Nah, kita bisa pilih ya di bagian sini. Dan ini karena ini empty, kalian bisa lihat di sini ada icon disk ya, teman-teman. Jadi ini yang akan kita masukkan gitu ya, teman-teman. Jadi untuk ini tuh ada penyimpanannya kayak semacam hard disk. Kalau untuk ini yang tadi ya, teman-teman. Nah, kita kasih klik pada bagian empty. Kita klik pada bagian ini, oke. Setelah itu di sini sudah terdeteksi nih host drive C. Kita klik saja host drive C ya. Setelah itu kita oke, teman-teman. Kalau sudah ya, ini sudah semua, oke, nice. Nah, sudah selesai. Tinggal kita start ya, teman-teman. Dan lah, ini dia akan langsung booting ya, teman-teman. Jadi ini power up dulu seperti ini. Terus, nah udah keluar tuh suaranya ya. Tuh, ini seperti ketika kita itu kayak install. Nah, ini udah langsung teman-teman, kita klik. Nah, ini langsung kita capture saja di sini. Oke, kita akan langsung ya. Ini mouse-nya sudah ada di dalam nih. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba-coba sistem operasi gitu ya. Di sini bisa menggunakan VirtualBox ya. Oke, di sini kita tunggu aja sampai proses step by step-nya ya, seperti biasa ketika instalasi di PC yang biasanya, bukan virtual. Oke, sudah password change. Oke, nice. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kalau kalian lihat ini untuk mouse-nya dia berada di dalam ini teman-teman ya, berada di dalam sini. Dan oke, di situ sudah mulai pengecekan. Oke, sudah teman-teman. Jadi ini sudah masuk kayak di instalasi seperti biasa ya di sini. Dan ini mouse-nya sudah terbebas teman-teman. Jadi kita bisa atur, sudah terbebas. Jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke. Jadi sebenarnya simple untuk Oracle VirtualBox ini gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat penting ya kalau misalnya digunakan untuk melakukan pengetesan suatu sistem operasi, misalnya di situ yang dia itu basisnya adalah Linux misalnya kayak gitu kan, ada berbagai macam distro ya. Apalagi kalau misalnya tadi yang sudah ada kayak beberapa distro kayak Ubuntu, Debian kayak gitu, itu udah langsung ini ya, udah langsung match. Soalnya kalau Linux Mint ini tadi tidak ada ya di situ teman, jadi kita pilihnya Outer Linux. Oke. Konfigurasi network sudah selesai. Harusnya jika disknya itu sukses di burning atau dibuat bootable, itu harusnya ini normal, jadi tidak ada layar blind hitam gitu ya teman, yang cukup lama. Mungkin kalaupun ada itu cuman sebentar gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi error, ini kalau misalnya ada yang proses yang dia itu kehilangan bit ya, jadi tidak di ini ya teman, ada satu bagian yang tidak tercopy misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya jadi bermasalah juga gitu ya teman. Makanya kadang kalau misalnya running DVD itu verifikasi itu penting ya. Jadi ketika verifikasi sukses biasanya akan sukses gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi error dan sebagainya gitu ya, jadi di verifikasinya gagal gitu ya, itu biasanya ada yang tidak match gitu, atau ada yang belum di copy walaupun jumlahnya kecil. Oke, itu sudah mulai masuk ke situ. Nah, harusnya sih nggak lama ya teman, ini nggak lama harusnya. Oke, sudah selesai teman di sini. Kalau kalian lihat di sini sudah ada di bagian bawah ini. Oke, kita lihat ini karena untuk mesinnya itu dia kita kasih GPU yang sedikit ya teman-teman. Oke, tapi di sini sudah berhasil instalasi. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi di situ karena lama ya teman-teman. Yang membuat lama itu adalah karena kita itu kan setting tadi untuk CPU-nya itu cuman kita kasih satu core gitu ya. Jadi itu agak lama gitu ya nunggunya. Dan ini sudah berhasil teman-teman. Jadi emang nunggunya agak lama banget. Jadi tadi agak layar hitam. Terus tetapi udah ada ini progres di sini teman-teman. Tiba-tiba ada kumpul ini gitu. Dan ini kita sudah berhasil untuk instalasi Linux Mint ya teman-teman. Dan Linux Mint ini adalah Linux Mint XFCE, dan ya ini sudah berhasil kita install. Oh, belum teman-teman, ini belum diinstal, tetapi dia ya belum install. Sorry. Ini masih ada install Linux Mint ini teman-teman di bagian sini. Kalau kalian lihat itu tadi kita baru menjalankan live bootnya teman-teman. Di situ ini masih berada di live bootnya gitu. Oke, nah makanya di situ ketika kita klik itu masih muter gitu ya. Nah itu kalau kalian dengarkan suaranya itu masih muter teman-teman, dan ini agak lama, benar-benar agak lama. Kita klik 2 kali install. Nah kalau udah running kayak gini, sebentar kita akan coba pause dulu ya. Kita pause dulu, kita setting di bagian sini untuk storage, sistem prosesor ini sayang sekali tidak bisa diedit ya.